tema kali ini soal ngomongin orang. Oke. Kok pernah nggak sih ngomongin orang tentang sifat buruknya di belakang dia? Pernah. Semua orang pasti pernah sih. Sudah pasti jawabannya pernah. Mungkin ada ya, cuman kalau aku sendiri, aku belajar sih untuk ngomongin orang tuh, kalau ngomongin bukan sekedar gosip, tapi untuk jadi support system. Boleh nggak sih? Memang secara umumnya tidak baik. Tapi kalau kita ngomongin kejelekan orang gunanya untuk evaluasi supaya kita jangan belajar dari kegagalan orang lain, it's okay. Kalau misalnya boleh apa enggak, mungkin aku secara mayoritas aku akan bilang nggak boleh kayak gitu. Karena kalau hanya dalam tanda kutip cuman ngomongin yang buruk-buruk doang, ya itu jelas nggak boleh. Karena itu kan istilahnya merusak nama baik orang kayak gitu. Kalau kita ngomongin, kita bukan untuk gosipin dia, tapi gimana nih supaya apa yang bisa dilakukan supaya dia bisa jadi orang yang lebih baik. Kalau menurut gue sih, kalau udah ngomongin di belakang, itu kan berarti kayak ngumpet-ngumpet. Kayaknya sih harusnya enggak ya. Nah, batasan orang boleh ngomongin orang atau enggak tuh gimana sih batasannya? Yang jelas kalau buat aku pribadi, kalau misalkan tujuannya bukan untuk membangun orangnya atau bukan untuk memperbaiki untuk jadi lebih baik orangnya, lebih baik jangan dilakukan sih. Ketika lu berulang-ulang setiap ketemu temen ngomong ini dia lagi, menurut gue itu udah nggak sehat. Jangan sampai dia memiliki get benefit gitu, dapat sesuatu dari omongan itu. Misalnya ketika ada orang menjelekkan si A dengan tujuan supaya saya dapat reputasi lebih baik di dalam sebuah kelompok. Nah, kan biasa salah satu tujuannya kan itu. Waktu ngomongin orang itu menikmati gak? Nggak menikmati. Nggak. Gue nggak menikmati. Pasti ada rasa nikmat ngomongin orang, apalagi lagi kesel ya. Kalau lagi kesel pasti ada rasa nikmatnya ngomongin orang. Makin jelek makin bagus gitu. Tapi ya itu, dosa kan nikmat gitu. Justru karena dosa nikmat, nah itulah tantangannya di situ. Sebelum mengenal Tuhan, iya, nikmat sekali, betul. Makanya namanya gosip kan, digosok makin sip. Di quotes-quotes tuh suka ngomong kan, kayak kalau small people itu ya cuman talk about other people kayak gitu. Sedangkan kalau kita mau jadi orang-orang yang besar, ya kita pasti nggak akan ngurusin masalah hal-hal kecil-kecil sepele kayak gitu. Gimana pendapat Ci Sisil soal orang yang kerjaannya ngomongin yang jelek-jelek terus soal orang lain, ngelihatnya negatif terus? Pertamanya ya pasti jujur ya, ini kalau jujur manusia, kesel. Tapi Tuhan ngomong sama aku, dia juga anak Tuhan. Dia itu saudara, jangan dibenci, jangan dikeselin. Untuk apa kalau misalnya keseharian gue tuh cuman buat mikirin yang jelek-jelek soal orang lain? Kalau orangnya itu dekat sama aku, dia pasti akan, kalau ada something yang meleset dari firman Tuhan, aku pasti akan tegur, langsung. Gimana sih Ko Sandi cara yang tepat untuk ngerem diri sendiri kalau lagi kesel sama orang buat stop ngomongin orang gitu? Cara ngeremnya? Remnya aku itu ya Roh Kudus sendiri sih. Jadi aku percaya, aku yakinnya itu adalah Roh Kudus yang selalu ngebimbing sama nasihatin aku di setiap saat dan setiap waktu kayak gitu. Cara ngeremnya melekat sama Tuhan. Karena ketika kita jaga hubungan sama Tuhan, ketika kita benar-benar melekat sama Tuhan, kita akan dapat buah-buah roh. Kita akan punya buah-buah roh dalam hidup kita. Kalau kita kesel, salah satu trik yang paling gampang adalah coba stop dulu 15 detik deh. Ya, 10-15 detik. Kalau kita bisa meredam itu, seharusnya masalahnya belum terlalu besar. Sifatnya, kita harus tetap mengasihi itu orang gitu. Kita nggak setuju sama sifatnya, bukan nggak setuju sama orangnya. Terus gimana perasaan Ko Sandi kalau tahu temen Koko lagi ngomongin Koko yang jelek-jelek di belakang? Wah, menanggapi hal itu sebenarnya kalau secara manusiawi sedih. Tapi ya sekali lagi ya balik lagi ke firman Tuhan. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Orang meminta jalan 1 mil, kita kasih 2 mil. Semakin banyak orang yang ngomongin lu di belakang, lu tuh berarti semakin dilihat dan diinget sama orang. Dan mereka biasanya orang yang seperti ini juga bukanlah orang yang perlu saya pikirkan. Kenapa? Karena kalau mereka ngomongin kita di belakang, artinya saya di depan. Sakit hati iya, tapi datang ke Tuhan dan Tuhan akan benarkan hati kita. Gitu. Dari yang sakit hati Tuhan pulihkan, Tuhan ubahkan menjadi mengasihi orang itu. Minta kasih pesan dong buat orang-orang itu yang kerjaannya suka jelek-jelekin orang, suka mikir-mikirin yang negatif soal orang, kasih pesan buat mereka. Nah, Alkitab berkata nih, pikirkanlah semua yang baik. Nah, maka kita sebagai
orang Kristen, kita juga harus memikirkan yang baik, yang sedap didengar. Dan ketika kita ngomongin orang, ingat tujuannya apa. Kalau nggak ada tujuannya, atau malah kita jadi dosa, ya ngapain gitu. Mendingan nggak usah dilakuin. Satu kata yang keluar dari mulut kita, itu bisa menyelamatkan orang, bisa nolong orang dari bunuh diri. Tapi satu kata yang keluar dari mulut kita juga bisa bikin orang bunuh diri, bisa membunuh orang. Jadi perhatikan apa yang keluar dari mulut kita, karena itu bisa berdampak besar tanpa kita sadar.